Oke, selamat siang teman-teman semua, teman-teman trader. Kurang lebih di sini kita akan mengikuti webinar kembali ya pada hari Selasa ya. Kita akan mengikuti webinar lanjutan dari webinar kemarin ya. Seperti biasa kita sudah lakukan, teman-teman di Dimex. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat menarik ya, yang paling banyak juga jadi permasalahan pada saat kita trading. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum saya mulai, ada sesuatu yang berbeda ya pada hari ini. Webinarnya kita tidak segersang kemarin ya. Webinar kita pada hari ini ditemanin sama dua trader wanita. Oke, jadi monggo diperkenalkan siapa yang dari kiri saya. Dengan Meli, saya di sini sebagai konsultan salah satu di Dimex Cabang Makassar itu kurang lebih sudah 3 tahun. Oke, jadi Ibu Meli ya sebagai seorang konsultan di Dimex. Kemudian selanjutnya Kalau nama saya Sherlina, kebetulan saya sebagai trader juga kurang lebih 1 tahun. Oke, jadi ada newbie juga di sini ya. Jadi pendatang baru, welcome untuk Sherlina. Kurang lebih baru mulai trading juga ya sama di Dimex. Jadi sebenarnya untuk yang materi pada hari ini tuh sangat bagus juga sebenarnya untuk teman-teman yang masih pemula sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah cek dulu ya, kurang lebih ada 15 orang peserta kita pada hari ini. Nanti mungkin akan bertambah juga ya. Untuk yang lainnya nanti silakan di-share aja, karena untuk webinar kita pada hari ini itu umum ya teman-teman. Jadi webinar kita pada hari ini bebas dari mana saja, mulai dari pialang-pialang lain ataupun teman-teman yang trading di tempat-tempat yang luar dari lokal juga itu boleh ya. Nah, oke, jadi siang hari ini teman-teman kita mulai aja ya untuk webinar kita pada hari ini ya. Oke, jadi saya mulai dulu dengan pengantar ya. Money management is only strategy to survive in crazy, stupid, and dope financial world market ya. Jadi pengantar pertama ini saya bahas ya untuk di teman-teman webinar pada hari ini, bahwa sebenarnya untuk memulai atau memiliki strategi yang paling bagus dalam trading forex itu adalah ya kita harus mengerti mengenai bagaimana sih caranya kita mengolah keuangan kita, atau kita sebut dengan money management. Karena kita tahu ya, Bumel sama Sherly ya, untuk di market itu kadang kondisinya bagus, kadang juga kondisinya tidak bagus ya. Kalau yang kondisinya bagus semua orang pasti suka ya, tapi pada saat kondisi market ini tiba-tiba lompat naik ataupun tiba-tiba anjlok turun kencang, kebanyakan orang tuh pusing. Betul ya? Pusing pada bisa tidur. Betul, nggak bisa tidur. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga nggak merasakan seperti itu ya. Dan satu-satunya metode atau strategi yang cocok untuk teman-teman menghadapi hal tersebut adalah dengan cara money manajemennya harus benar ataupun bagus ya. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi untuk money management seperti ini tuh kita angkat itu disebabkan karena kurang lebih ada banyak sih sebenarnya komplain, dan juga banyak juga cerita-cerita teman-teman yang trading ya, Bungel sama Shelly ya di Dimex sendiri, bahkan juga dari luar di Dimex, itu mengatakan bahwa mereka tuh suka cari tempat trading yang dimana probabilitas ataupun rasio untuk menangnya itu besar. Nah, jadi mereka tuh maunya, bisa nggak saya trading dengan cara seperti ini tapi dengan profit yang besar atau rasio profitnya benar ya. Padahal sebenarnya dalam trader itu bukan hal yang utama ya untuk kita trading. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa apalagi untuk trader-trader pemula, yang menjadi kendala pada saat mereka trading itu adalah kerugian. Dan serasa sih bukan cuma trader pemula sih sebenarnya ya, tapi juga yang lama-lama juga seperti itu. Ya, namun bedanya kalau untuk teman-teman yang masih baru ya, khususnya untuk Sherly ya, bahwa trader itu trading itu kita bukan bahas mengenai untung sama rugi, tapi bagaimana caranya kita bisa mengolah trading kita ya, transaksi kita, supaya ketika terjadi resiko atau kerugian itu tidak lebih besar dibandingkan dengan profit yang kita bisa dapatkan. Nah, karena dalam trading itu pasti ada namanya resiko ataupun kerugian ya. Oleh karena itu jangan sampai kita juga beranggapan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kurangnya kualitas strategi ataupun analisa yang digunakan. Nah, meskipun dia punya
metode trading itu win rate-nya kisaran di bawah dari 50%, itu ujung-ujungnya juga bisa menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi nggak cuman hanya di win rate-nya 50%, kita bisa dapat profit, di bawah 50% pun juga bisa profit. Asalkan money manajemennya ini benar. Nah, nanti akan kita bahas sih sebenarnya nanti di webinar kita pada hari ini. Ya. Nah, menariknya bahwa teman-teman trader semua ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada mau pertanyaan juga nanti silakan masuk di kolom chat aja. Saya sama teman-teman di sini juga akan membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal money management nih, Bu Mel sama Sherly ya, ini kita bicara soal, kalau mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya don't put all eggs in one basket, gitu ya. Jadi jangan pernah kalau misalkan kita investasi ataupun kita melakukan perdagangan, jangan sekali-kali kita taruh telur kita dalam satu keranjang. Ya, karena kalau misalkan kita taruh satu telur dalam satu keranjang, pada saat keranjang itu jatuh ya, otomatis semua telur yang kita punya itu pecah, ruginya banyak gitu ya. Mending kita taruh di beberapa tempat-tempat gitu. Nah, itulah dasar kenapa sih kita mesti belajar mengenai money management. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi untuk hari ini sih kita sebenarnya harapan kita untuk trading pada siang hari ini, kita berharap sih sebenarnya bahwa teman-teman yang lain ya, khususnya Sherly juga yang masih baru dalam trading itu bisa mengolah setiap resiko yang akan terjadi. Ya, bahwa sebenarnya dalam trading ini pasti akan ada resiko ke depannya, nggak mungkin tidak. Nah, harapannya kita setelah dari webinar ini, ketika terjadi resiko kita udah tahu mau ngapain. Ya. Nah, terus yang kedua, trader-trader juga atau teman-teman juga tidak panik dalam menghadapi resiko. Ketika terjadi resiko, harga tiba-tiba naik kencang ataupun tiba-tiba turun kencang, kita nggak panik dalam transaksinya. Ya, apalagi tiba-tiba nelpon tengah malam tuh biasanya seperti itu ya. Ada nggak di sini teman-teman yang nelpon mentornya atau konsultannya pada marah malam gitu ya? Aduh, itu ganggu banget sebenarnya. Telepon itu Oke ya. Oke, kita mute dulu ya, guys. Oke, lanjut ya. Terus tujuannya ketiga juga, kita harapannya setelah webinar ini teman-teman bisa menerapkan strategi yang simple ya, dan bisa profitable juga dalam melakukan transaksi di forex ataupun di gold. Khususnya di gold nih, pada hari ini kita mau spesial bahas mengenai gold teman-teman. Oke, karena kita tahu kebanyakan sih dari teman-teman trading sini, kebanyakan tradingnya di gold. Ya, banyak juga yang floating juga ya, mudah-mudahan ada yang floating, ada yang SL terus-terusan gitu ya. Jadi gimana sih caranya tips untuk trading di gold? Nanti akan kita bahas di sesi terakhir nih. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, Bu Mel sama Sally ya, kalau bicara soal trading ya, tidak lepas kaitannya dengan profit dan juga resiko. Ya. Cuman pembahasan yang kita akan lebih bahas itu adalah lebih ke resikonya. Nah, itu karena kalau pada saat kita profit tentu tidak ada masalah, betul ya? Ada nggak di sini teman-teman yang terjadi resiko profit ya? Misalkan profitnya harusnya 3 juta, tapi ternyata di akunnya tertulis 5 juta. Ada nggak yang komplain? Nggak ada. Diam-diam. Oke, makanya kita untuk hari ini nggak akan lebih spesifik mengenai profit, tapi kita bahas mengenai resiko. Nah, ini jadi pembahasan yang sangat menarik ya untuk teman-teman juga bicara soal resiko di market futures atau di gold ya. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau terjadi resiko ada dua hal yang akan kita bahas, yakni adalah mengenai pertama itu risk management ya. Risk management ini mengenai cara kita menghadapi resiko ya. Yang pertama mungkin teman-teman tahu ya, pada saat kita beli terus tiba-tiba marketnya nggak naik, malah marketnya makin turun, yang biasa orang lakukan ada cut loss ya. Atau cut loss itu seperti apa Bu Mel? Cut loss itu seperti kita melepas posisinya Pak. Oke. Jadi beli ya pada saat itu kita rugi. Betul. Jadi kalau cut loss tadi kita beli tiba-tiba harga turun ya, strateginya adalah kita cut loss, lepas rugi. Oke. Terus juga ada risk management kedua yang Bapak Ibu bisa pakai, teman-teman bisa pakai ya, itu adalah averaging. Nah, namun ini saya ingatkan kembali, ketika teman-teman memilih averaging harus perhatikan dengan yang namanya margin levelnya ya. Jangan sampai Bapak Ibu ingin melakukan averaging
Bapak Ibu tidak mengerti dengan yang namanya margin level ataupun ketahanan dana. Ya. Jadi kalau averaging ini istilahnya pada saat kita beli, kemudian harganya turun, kita beli lagi. Iya. Turun, kita beli lagi. Ini cocok buat para trader yang tidak mau cut loss. Kan ada tuh Pak, Ya. beberapa trader yang tidak mau cut loss. Sayang nih kalau mau di cut loss, tunggu aja deh. Nah, ini cocoknya untuk mereka yang bisa averaging. Betul, ya. Jadi ada yang sayang juga duitnya tuh sayang banget. Oke, jadi it's okay lah. Jadi kalau kita punya risk management adalah averaging, tentu juga harus ada kaidah-kaidahnya yang akan kita bahas juga ke depannya. Nah, terus ada juga risk management pada saat kita beli tiba-tiba turun ya kita hold aja gitu. Ya kita tahan aja. Toh harganya juga pasti akan naik. Ya. Yang pastinya ketika teman-teman holding, usahakan belinya ini jangan di harga tinggi. Ya, usahakan harganya di harga murah. Nah, nanti ada kriteria juga kita bahas ya. Saya juga nanti akan kita sampaikan bahwa kriteria di market itu ada kriteria murah dan mahal. Nah, terus juga di selanjutnya, risk management selanjutnya ada namanya switching. Ya, mungkin ini teman-teman ada yang baru tahu ya, ada switching. Jadi switching ini lebih fokus mengenai pergantian posisi. Jadi pada saat kita beli, terus tiba-tiba harga turun, kita lihat bahwa mungkin trennya udah berganti. Yang awalnya dari trennya naik, tiba-tiba trennya jadi turun. Nah, kita ganti pada saat kita sudah beli, kita cut loss dulu di bawah, ya, switchingnya banyak kita cut loss, dan kemudian kita ambil posisi sell. Pada saat itu Pak, ketika harga sudah mengubah trennya, ya, bisa betul. langsung cut loss aja, baiknya langsung. Betul. Sell. Jadi kita ganti dari buy, cut loss, buy-nya ganti jadi sell. Nah, itu kalau kita kunci ya atau logging, itu biasanya kita buy terus ambil lagi posisi sell. Nah, ini kita nggak masuk risk management untuk kuncian, karena kita terus terang untuk teman-teman yang trader di Dimex khususnya ya, kita nggak sarankan untuk kuncian. Ya, masalahnya karena kalau kuncian satu arah aja kita pusing ya, apalagi dua arah. Ya. Sally ada kuncian? Nggak ada ya. Gitu. Ya, jangan sampai kuncian ya. Lebih milih averaging Pak. Betul, lebih averaging aja satu kali satu arah aja ya. Nah, terus untuk yang kedua itu perbedaan antara risk management sama money management. Kalau misal masuk di money management itu bicara soal berapa lot yang kita pakai, berapa sih jaraknya kalau misalkan kita averaging, berapa sih jaraknya kalau misalkan kita melakukan cut loss, itu harus berapa standarnya. Jadi perbedaan antara money management sama risk management itu, kalau risk management jauh lebih ke style ya. Sedangkan kalau untuk money management ini jauh lebih fokus terhadap perhitungan. Pengelolaannya Pak ya. Betul, supaya pada saat resikonya kita nggak rugi banyak ya, profitnya kita bisa profit lebih banyak daripada resikonya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk perbandingan risk management sama money management. Nah, ini menariknya sih sebenarnya Bu Mel sama Sally ya. Ini tadi kita sudah bahas ya, do not put all eggs in one basket. Jadi jangan taruh satu keranjang. Ya, jangan taruh semua telur kita dalam satu keranjang. Ya. Nah, ini ibaratnya kalau kita trading, teman-teman lebih banyak sih sebenarnya ini lebih fokus ke cut loss. Ya. Jadi kalau teman-teman mau cut loss, SL, it's okay ya, nggak masalah. Yang penting semuanya terukur. Nah, kita bisa mungkin membahas mengenai risk 1-2%. Nah, ini kalau misalkan kita ibaratkan, Sally sama Bu Meli ya, kalau misalkan Bu Meli punya modal 20.000 US dollar, kita resikokan kisaran 1-2%, maka resikonya itu kurang lebih adalah nilainya sekitar 200-400 dolar per transaksi. Ya, resikonya nih misalkan. Jadi pada saat kita mengalami kerugian, kita sudah siap menerima kerugian kurang lebih sekitar 200-400 dolar. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara soal sampai kapan sih modal saya ini habis gitu ya. Dalam trading forex kalau dengan menggunakan resiko 1-2%, maka Bapak Ibu sendiri bisa loss berturut-turut sekitar 100-50 kali. Nah, pertanyaan saya gini untuk share ini. Ini nanti kamu misalkan peluangnya 50% nih. Kanan atau kiri gitu ya. Kamu tebak benar atau salah nih. Peluangnya 50%. Kira-kira kalau misalkan kamu dapat tebak-tebakan seperti itu, kemungkinan benarnya atau kemungkinan salahnya kamu bisa nggak sampai 100 kali berturut-turut? Pasti ada Benar ya, dan saya rasa pun teman-teman di rumah juga seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratnya trading forex kan cuma dua arah sebenarnya, buy atau sell gitu ya.
Beli atau jual Pak ya. Betul, beli atau jual ya. Peluangnya 50-50, 50-50%. Nah, nggak mungkin lah kita bisa sampai rugi sampai 100 kali berturut-turut. Ya, rata-rata sih paling terjauhnya sih yang saya lihat teman-teman yang trading itu paling sialnya sih sebenarnya gini. Ada sih sampai yang 8 kali berturut-turut SL. Nah, itu ada. Kalau 8 kali mungkin ada. Tapi kalau untuk sampai 100 sampai 50 kali berturut-turut, saya sih rasa mungkin Anda bisa masuk dalam world record gitu ya. Ya, itu nggak ada. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengamankan modalnya daripada resikonya besar, kita bisa menggunakan yang namanya risk 1 sampai 2% seperti ini. Ya. Nah, tentunya ini juga harus dibarengi sama taking profitnya. Ya, jangan sampai kita pakai resikonya 1 sampai 2%, profitnya kecil-kecil. Ya. Nah, ini kita bisa lihat juga ya, rasio yang ideal itu adalah 1:1, 1:2, dan 1:3. Nah, artinya ketika terjadi resiko, misalkan kita resikonya 5 poin nih. Ya, trading di gold anggaplah 5 poin, kita entry-nya sekitar kita entry-nya sekitar 0,2 lot ya. Berarti kalau misalkan dengan resiko 5 poin, artinya ada sekitar resikonya $100 gitu ya. Begitupun taking profitnya juga harus sekitar $100. Tapi kebanyakan sih gini Pak, kalau misalnya para trader kan tidak mau pasang stop loss, tidak mau kerugian, malahan take profit yang dipasangkan. Menurut coach sendiri itu seperti apa? Apakah sudah benar untuk dalam mengelola manajemen seperti itu? Bagaimana coach? Oke, ya jadi sebenarnya yang kita bahas yang tadi ini ya sebenarnya ini lebih fokus ke cut loss ya sebenarnya. Jadi ada juga sebenarnya orang yang suka averaging, ada juga yang orang nggak mau sampai posisinya ini berlama-lama di market. Jadi mereka pokoknya hari ini saya harus selesai gitu ya, buy atau sell, kena SL ataupun kena profit, nanti saya bisa recovery seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu menggunakan yang namanya averaging, nanti kita akan bahas mengenai sampai berapa sih range yang bagus untuk trading forex gitu. Area entry-nya ya khususnya di area entry, dan juga bagaimana sih kalau misalkan terjadi resiko selanjutnya. Ya nanti kebanyakan sih saya lihat di teman-teman ada yang terburu-buru juga dalam trading menggunakan averaging gitu. Nah, tapi ini kalau untuk yang rasio ini lebih fokus terhadap yang menggunakan stop loss ataupun SL. Seperti itu. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kemungkinan, probability dengan menggunakan rasio 1:1, kemungkinan besarnya untuk dapat itu atau berhasil itu 50%. Nah, tapi kalau kita masuk ke 1:2, resikonya 5 poin, taking profitnya 10 poin, tingkat profitnya ini bisa mencapai 25%. Nah, semakin modalnya ini ya Coach? Ini dari presentasi kebenarannya. Nah, itu. Jadi semakin besar taking profit yang kita inginkan, maka jumlah kemungkinan untuk berhasilnya itu semakin kecil. Ya. Tapi kalau untuk yang paling ideal adalah teman-teman bisa menerapkan 1:1. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini khusus ya materi pada hari ini kita akan lebih bahas mengenai gold. Nah, dan juga mungkin teman-teman yang lagi banyak trading di gold, kita akan kupas ya mengenai karakter-karakter apa sih sebenarnya yang sering terjadi di gold, dan kesalahan-kesalahan apa sih yang paling banyak teman-teman lakukan di gold. Nah, ini harus saya tegur juga kelas untuk teman-teman yang lain. Ya. Menariknya, kita tahu ya, jadi kalau teman-teman sering hitung di market gold, range pergerakan di market emas itu kisaran pergerakannya 20 sampai 30 poin per hari. Ya, dari harga low sampai harga high itu rata-rata dari beberapa hari itu kisaran 20 sampai 30 poin. Nah, kalaupun lebih itu biasanya ada market exit dan lain-lain. Palingan kalau misalkan paling terjauhnya itu kisaran 60 sampai 70 itu paling jauhnya sih range-nya. Dan itu jarang terjadi. Mungkin setahun 3 sampai 5 kali. Momen-momen tertentu. Betul, ya. Nah, artinya di sini mungkin teman-teman bisa tahu ya. Kalau saya pribadi ya, saya sering menerapkan market itu ada area murah dan area mahal. Ya, meskipun kita tahu di market itu nggak ada kategori mahal dan murah. Tapi dengan cara seperti ini kita sudah tahu range harian di gold bahwa 20 sampai 30 itu adalah range yang sering terjadi, maka
Kalau misalkan ya teman-teman lihat range-nya itu low sama high-nya ini naik ya, dan itu udah masuk di area 20 sampai 30 poin, itu saya udah katakan itu areanya range-nya udah mahal. Nah, jadi kalau misalnya udah areanya mahal, sebaiknya kita lakukan transaksi sebaliknya. Jadi kurang lebih saya pakai namanya counter trend. Nah, itu dengan memanfaatkan range harian. Ya, begitupun sebaliknya, kalau misalkan terjadi high dan kemudian dia bentuk low yang paling bawah, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 poin ke bawah, nah itu kita biasa terapkan posisi pembelian. Karena itu udah masuk area kategori murah. Ya. Dan ini adalah kesalahan yang paling banyak mungkin teman-teman juga lakukan, bahwa kalau misalkan kita mau pakai range harian seperti ini, kebanyakan kita nggak sabaran nunggunya. Nah, Dan seperti nggak itu. sabaran juga untuk ini. Betul, ya. Dan nanti kita kasih lihat juga data nanti beberapa teman-teman juga yang lain, bahwa dalam trading ini ya, kalau misalkan kita trading kita apa dulu nih? Oke. Ya. Dalam trading seperti ini untuk di gold khususnya, range antara 20 sampai 30%, 30% itu sering terjadi pada malam hari. Nah, jadi kalau misalkan kisaran jam 7:30 sampai jam 11 malam itu biasanya tumpah jadi mobilnya orang. Ya angkat. Sorry ya. Sorry ada ini. Oke. Jadi kisaran range 20 sampai 30 poin itu sering terjadi pada saat malam hari. Ya, jadi kalau misalkan ditanya bagus nggak kapan sih untuk masuk di market ya, untuk teman-teman yang suka dengan yang namanya trading dengan range seperti ini, kita mau beli di harga pucuk atas atau range 20 sampai 30, ataupun kita mau beli di area pucuk di area range 20 sampai 30 poin di bawah, sebaiknya kita sarankan tradingnya di kisaran 7:30 ya, setidaknya itu ya, 7:30 ataupun sampai di jam 11. Nah, itu. Oke. Jadi untuk tips untuk trading di gold sih sebenarnya untuk memanfaatkan trend seperti itu bisa banget ya. Apalagi kalau untuk di Bu Meli tadi sampaikan mengenai averaging ya. Kita bisa mulai averaging pada saat udah range 20 sampai 30 poin, itu sangat worth it banget sebenarnya itu kita averaging. Nah, kebanyakan sih kita lihatnya banyak juga dari teman-teman yang trading itu menggunakan averaging di waktu atau di entry yang tidak tepat gitu. Nah, jadi misalkan ya pagi-pagi mereka udah mau averaging. Oke, enggak ada salahnya juga, tapi setidaknya kita nggak dapat kriteria harga yang ideal. Kenapa sih kita nggak tunggu aja sampai malam, tunggu sampai range-nya udah naik kencang ya, kisaran range-nya 20 sampai 30 poin baru kita averaging. Nah, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau pertanyaan ya, atau mungkin Bu Meli juga sama saya mau nanya, silakan ya. Untuk hari ini kita lebih fokus mengenai money management dan juga tips trading di gold. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan dimasuk di kolom chatnya ya. Silakan ditanyakan. Kalau sejauh ini sih coach, rata-rata klien di Dimex yang saya kenal itu kadang mereka itu contoh nih, kalau sudah kan ada tadi averaging. Kadang mereka averaging itu misalnya nih harga 2.000, mengambil buy di harga 2.000. Ketika harga naik 3 poin ataupun 2 poin itu bisa ambil buy lagi. Jadi averagingnya dia dekat. Jadi yang setahu yang diterapkan di money management kan itu kisaran 5 sampai 10 poin. Ya, betul. Ya. Nah, salah satu juga pemicu para trader itu yang tidak sabaran pas mengambil posisi. Banyak ketika mau sudah floating, jadi bingung nih mau ngapain. Jadi mau cut loss juga saya, mau juga di ini ya mau tidak mau ya tunggu salah satunya. Betul sih. Ya. Jadi kalau saya sih lihat ini juga benar sih, kebanyakan kita seperti itu dalam trading, banyak teman-teman juga nggak sabaran ya, ingin entry cepat ya, meskipun jaraknya dekat-dekat ya, apalagi untuk averaging sih sarannya kita sih jangan sampai seperti itu lagi sebenarnya. Kalaupun Anda mau lebih aman, Anda juga bisa pakai yang namanya support resistant gitu ya. Jadi sudah pasangkan buy limit aja ataupun sell limit di area-area support ataupun area resisten, dan Anda bisa tidurnya gitu. 0,1 di support 1 ya, buy limit lagi 0,1 di support 2. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman ada mau nanya ya? Sambil saya kasih lihat sama Bu Meli sama Sherry ya. Di teman-teman trading juga boleh sambil lihat juga ya. Nah, kalau di hari kemarin ya, jadi kalau misalkan kita lihat tadi peluang bahwa di market emas itu kisaran 20 sampai 30 poin, itu kita bisa ambil posisi sebaliknya. Ya, dan itu rata-rata di malam hari. Misalkan ya,
Kayak misalkan di sini saya kasih lihat untuk di Bu Meli sama Sherly di tanggal 18 April kemarin ya, itu kita lihat bahwa ketika range-nya itu dari harga terendah sampai di harga tertinggi kemarin di atas, ini sudah masuk area range 20 poin, ini kita bisa ambil posisi sell di area ini. Nah itu, walaupun kita mau averaging, bagus nih. Sekarang 10 poin ke atas kita bisa ambil sell kembali. Jadi pada saat kemarin sebenarnya kalau untuk ambil posisi sell di harga gold juga itu bisa profit sebenarnya. Taking profit disarankan 5 sampai 10 poin itu oke lah. Ya. Nah, ada yang tanya nih. Oke. Pak mau nanya nih, Pak, hal-hal apa aja yang harus dihindari untuk penggunaan baru atau pemula dalam dunia trading ya? Oke, jadi saya dulu ngejawab. Mungkin dari Bu Meli dulu. Hal apa yang harus dihindari untuk pengguna baru ya? Jadi para trader pemula ini alangkah baiknya edukasi dulu Pak mengenai cara mengambil posisi itu seperti apa, terutama manajemennya itu yang sangat perlu kita terapkan dan bahkan itu malah sulit untuk para trader untuk manfaatkan karena mereka biasa itu trading by feeling. Pertama, biasa itu mereka trading by feeling dan ketika sudah diberi signal dengan cost malahan mereka kita suruh buy, malahan mereka pergi ambil sell. Jadi untuk ya betul dan itu saya beberapa terjadi di klien saya Pak. Gitu. Jadi memang harus betul edukasi bagi pemula para trader dan manajemennya seperti apa. Betul. Oke, jadi lebih utamakan edukasi dulu. Ya, edukasi dulu. Dan bagus nih buat para trader yang baru mau bergabung segera di Dimax kita lebih ke edukasi. Betul. Oke. Tapi kalau untuk saya juga ya tambahan juga teman-teman yang kayak ini Pak Wan ya namanya Pak Wan siapa nih? Ya, kalau untuk saya pribadi nih Pak Wan yang harus paling dihindari dalam trading itu pertama hindari menggunakan lot-lot yang besar. Ya. Apalagi kita masih pemula ya. Seberapa banyak pun modalnya kita ya usahakan menggunakan lot-lot yang paling kecil dulu. Ya kalau untuk di Dimax kan kita ada 0,1. Nah, sebelum masuk ke tahap profit yang besar, kita mulai dulu dengan profit kecil. Nah, tujuannya untuk tadi masuk ke manajemen tadi. Pada saat terjadi resiko, kita udah nggak panik. Nah, kan terjadi resiko sudah seperti ini ya, berapa dolar ya, resikonya seperti ini. Nanti pada saat trading di dengan lot-lot besar itu nggak kaget lagi. Nah, seperti itu. Ya. Dan juga yang paling harus dihindari juga adalah trading by friend. Nah, ini harus dihindari ya teman-teman juga ya. Ya kan ada banyak tuh sebenarnya kita tanya nih gold hari ini mau naik atau turun nih. Saya sih buy gitu ya. Saya sih naik nih ya. Oke, saya buy juga deh. Nah, itu harus Anda hindari khususnya untuk teman-teman yang pemula. Ya. Jadi pada saat Anda pemula, usahakan Anda memiliki strategi trading masing-masing dulu. Ya mungkin Anda sudah senang gitu ya, misalkan kayak Anda suka RSI, oke, it's okay. Jadi teman-teman pakai RSI, ya, atau mungkin pakai support resisten seperti ini kayak kemarin ya, ini boleh juga sebenarnya. Atau kamu pakai yang range harian, misalkan udah 20 poin pergerakan harga harian kita balik gitu ya, dan averaging misalkan kisaran 10 poin kita averaging lagi. Nah, seperti itu kurang lebih ya untuk teman-teman ya, Pak Wan ya, untuk rekomendasi kita sih sebenarnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Kalau saya sendiri gimana nih? Oke. Sebagai seorang trader pemula nih, apa sih yang kamu rasa harus yang kamu hindari sih untuk trading pemula? Kan saya sebagai pemula nih. Ya. Bagaimana sih caranya kayak kita bisa lebih konsisten? Oke. Karena saya pemula nggak konsisten. Oke, jadi untuk konsisten di market ini, jadi di seri sendiri tanya tadi untuk di market itu gimana sih caranya konsisten. Jadi konsisten ini lebih fokus ke latihan. Ya, jadi semakin banyak latihan kita akan fokus ke konsistensi. Ya. Dan memang sih sebenarnya konsisten ini didapat karena motivasi dari diri. Ya, makanya kenapa sih kebanyakan kalau untuk teman-teman yang masih pemula, kita selalu sarankan untuk gunakan lot yang terkecil karena pada saat kita trading, apalagi untuk pemula, itu pasti terjadi yang namanya apa ya? Kalau kita sebutnya namanya lucky beginners ya. Jadi pada saat kamu pertama trading, mungkin pada saat pertama kamu dapat profit yang lumayan gitu ya. Tapi tiba-tiba terjadi
di resiko, kita udah mulai menggunakan metode-metode yang aneh-aneh gitu. Nah, tapi tetap disarankan untuk gunakan lot yang paling kecil. Jadi resiko itu pasti ada ya untuk teman-teman juga, dan usahakan jangan sampai resiko ini apalagi kita masih baru ya, itu sampai kaget gitu. Ya, kurang lebih seperti itu saya. Nanti disesuaikan aja dengan modalnya Pak ya. Betul. Meski modalnya berapapun besarnya, kita tetap sarankan 0,1 dulu. 0,1. Betul. Nanti ketika udah terbiasa, ketika kamu udah rasa nyaman dengan metode seperti ini, baru boleh kamu besarkan. Nah, ada lagi dari Pace ya. Untuk para trader pemula, apa indikator teknik yang sangat simpel yang jadi andalan dalam analisis market? Nah, gini. Kalau untuk Pace ya tadi ya, ini sebenarnya materi yang kemarin kita bahas juga. Kita bicara soal RSI, kita bicara soal stokastik, kita bicara soal support resistance dan lain-lain. Jadi metode apapun sebenarnya it's okay, bagus semua. Ya, mau support resistance boleh, mau pakai RSI boleh. Dan kalau untuk rekomendasi sih saya sarankan teman-teman bisa pakai support resistance dulu untuk pemula, ataukah mau pakai indikator silakan pakai indikator yang paling mudah ya, ada RSI juga paling mudah, teman-teman bisa pakai ya. Nah, namun yang menjadi kunci untuk teman-teman nanti berhasil dalam trading itu bukan teknik. Ya, sebagus apapun teknik kita dalam trading, sebesar apapun peluang untuk benarnya atau menangnya, tetap juga kalau money manajemennya ini buruk, ya pasti juga akan berantakan. Jadi money manajemen tadi udah kita bahas ya, bahwa jangan sampai kita menaruh semua modalnya kita ya itu sampai dalam satu transaksi. Kemarin sih sempat ada tanya juga, Pak, ini kan saya punya modal 100 juta. Iya. Kenapa sih kita nggak beli 5 lot, Pak? Gitu. Iya. Kan ada yang kenapa enggak yang 100 juta ini saya mau lempar semua. Lempar semua gitu ya. Itu ya tadi ya. Kalau profit ya alhamdulillah. Ya, tapi gimana pada saat transaksi pertama dan dapat loss? Apakah sudah siap? Ya. Ya, jadi kita sarankan selalu gunakan transaksi lot yang kecil. Dan perlu banyak latihan juga Pak ya di akun demonya. Betul. Supaya mereka bisa tahu di mana technical yang cocok untuk mereka sendiri untuk transaksi. Betul, ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Caya. Jadi kalau teman-teman mau tanya lagi, silakan tanyakan lagi ya. Kalau misalkan ada mau pertanyaan lagi, sambil saya lanjutkan tadi dengan range 20 poin di gold ya. Makanya kenapa saya bilang tuh selalu kalau udah masuk di area 20 poin ataupun 30 poin, udah kita counter ya. Jadi pada saat harga turun 20 poin atau 30 poin dari harga high-nya, silakan kita beli. Nah, dan itu rata-rata di malam hari. Kisaran jam 8 atau jam 9 itu udah mulai ada tuh signal-signal seperti itu. Seperti di hari kemarin ya, seperti ini. Di tanggal 14 juga ada tuh Bu Mel, ya. Tanggal 14 itu high-nya di sini ya. Jam 9 pagi. Terus low-nya ini nggak dapat nih. Ini 19 poin. Range di tanggal 14. Nah, range di tanggal 13 ada nggak ini kira-kira? Oke, nggak ada juga ya. Di tanggal 19 juga nggak ada range 20 poin, kita nggak bisa transaksi. Yang di tanggal 12 kayaknya ada deh. Oke, ada ya. Di tanggal 12 ini range-nya udah 20% lebih, 20 poin lebih ya. Dan kemudian marketnya turun nih. Sempat turun nih. Nah, kisaran berapa poin? 9 poin gitu ya. Makanya kenapa sih kalau untuk teman-teman range seperti ini, terus taking profit-nya 5 poin, itu udah oke banget sebenarnya. 3 poin juga Pak, malah alhamdulillah banget ya. Betul ya. Trading dengan 0,4, 0,3, atau 0,1 juga itu oke. Itu worth it. Yang profesional, yang udah tahu ngerti dengan resiko, jadi 20 poin ini lumayan besar juga sih lotnya. Gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Di tanggal 11 kita lihat ya, tanggal 11 kemarin harga low-nya di sini ya, tanggal jam 11, jam 1 siang. Terus harga high-nya itu kurang lebih hampir 30 poin ya. Jadi kurang lebih 20 poin ini udah bisa sell di sini. Betul di tanggal 11. Turun juga marketnya ya. Terus di tanggal berapa lagi nih? 9. Ya, tanggal 9 kita lihat range-nya 20 ya. Pas 20 udah langsung turun nih. Nah, gitu. Ataupun juga kita lihat lagi di beberapa hari terakhir yang di sini ya. Tanggal enggak deh. Itu juga. Nah, 6 juga enggak ya. 18 poin doang. Di yang ini dapat nih. Ya. Tanggal 5 April ya, ini range-nya udah kurang lebih sekitar 25 poin. Ini udah bisa dapat juga dari sini. Ya.
Jadi saya rasa sih kalau untuk range-range seperti ini teman-teman juga setidaknya dapat patokan harga yang tidak terlalu terlalu terburu-buru. Jadi pada saat kita beli setidaknya harga itu relatif murah di hari itu. Ya, dan kategori menurut saya sih murahnya itu kisaran range-nya 20 sampai 30 poin dari harga tertinggi dan harga terendah. Nah, gitu. Mungkin Sally ada mau nanya sejauh ini? Belum ada ya? Oke, Bu Meli mungkin ada mau tanyakan atau mau disampaikan ya untuk teman-teman trader yang lain ya. Karena kebanyakan kita lihat sih ada juga yang pemula, ada juga yang udah trading ya, ada beberapa yang udah trading. Kita coba cek nih. Ada kurang lebih 23 peserta kita pada hari ini, ada Rijal, ada Amanda, ya, ada Devi, ada Paradiba, ya, dan lain-lain. Oke. Untuk Bu Meli sendiri ya, untuk sebagai seorang konsultan sih, ada nggak pesan-pesan teman-teman yang trading mengenai money management? Untuk para trader ya, terutama yang pemula bagi yang sudah jadi member di Dimex, kita nih ada signal tiap bulan coach ya yang selalu diterapkan. Jadi bagi trader pemula itu bisa ikut signal aja dulu, dan kita setiap bulan ada akumulasi. Ini tuh masih rata-rata 50% ke atas Pak. Ya, betul. Nah, untuk yang sudah trader dan mau join di Dimex itu nanti kita bisa lebih sharing lagi Pak mengenai trade-nya mereka seperti apa dan di sini. Dan sebenarnya sih di dunia trading ini kita tidak bisa menjadikan bisnis utama Pak ya. Betul. Ya, karena salah satu pemicu itu ya psikologi. Karena kalau sudah dibuatkan plan, sudah nih misalnya per hari sekian, sudah profit, mau lagi. Jadi perlu memang di trading ini profit disiplin dan konsistensi. Jadi kalau untuk di teman-teman yang apalagi masih pemula, ya jangan sampai ini dipakai untuk kerjaan utama. Karena semakin sering kita bernafsu untuk dapatkan profit sebanyak-banyaknya, justru biasanya dapat resiko. Kacau malahan Pak ya. Dan itu sih sudah pengalaman beberapa teman-teman yang lain, tapi hanya saja mereka cukup sadar Pak ya, dan bahkan buka akun lagi di sini ya. Dan buat para teman-teman di sini segera join di kami, itu lebih ke edukasi buat teman-teman, dan kita menyiapkan signalnya itu free. Gitu. Jadi signalnya itu free untuk teman-teman yang gabung di member di Dimex ya, di seluruh cabang gitu ya, di Bandung, di Jogja, dan juga di Pekanbaru. Edukasinya nih Coach, entah online maupun offline bisa Coach ya. Kita juga ada trading edukasinya lewat Zoom, boleh buat teman-teman yang mau, boleh nanti segera japri kali Coach ya. Betul ya, nanti di chat aja Ibu Meli ya untuk konsultannya, silakan nanti setelah udah gabung, nanti saya siap bantu juga untuk edukasi, untuk teman-teman juga kasih tips dan trik seperti ini ya. Salah satu tips dan trik yang saya kasih seperti range 20 sampai 30 poin satu hari untuk di gold sendiri udah bisa counter trade gitu ya. Jadi jangan sampai buru-buru juga dalam entry, apalagi nggak ada alasan kenapa saya buy ataupun kenapa saya sell. Ya, karena saya disuruh teman aja Pak, saya disuruh mentor saya gitu ya. Atau enggak trading by feeling pun ya, karena saya yakin nih harga mulai. Ya usahakan jangan gitu ya, karena kalau teman-teman pakai feeling ya cuma Anda dan Tuhan aja yang tahu gitu ya. Oke, saya rasa cukup sih untuk teman-teman ya, untuk hari ini kita bicara soal money management, udah nggak ada lagi pertanyaan ya. Harapan kita sih sebenarnya pada saat terjadi resiko ya, teman-teman udah tidak panik lagi ya, karena resiko ini memang pasti akan ada. Kalaupun ini resikonya besar, yang penting teman-teman jangan pakai lot yang terlalu besar. Nah, seperti itu. Kalaupun teman-teman yakin metodenya seperti 20% ataupun 20 sampai 30 poin ini bisa worth it, teman-teman juga harus pertimbangkan gimana kalau misalkan ini masih turun, atau gimana sih kira-kira kalau misalkan market ini masih naik. Ya, apakah kita mau averaging? Misalkan kita entry-nya 0,1 buy pada saat harga turun 20 poin, kita averaging nanti 10 poin pada saat harga turun jadi 0,2, itu jauh lebih baik lagi dibandingkan pada saat sudah 20 poin turun kita langsung entry 0,5 gitu. Ya. Dan khusus para trader juga, kalau saran kita ya Coach, kita menghadapi beberapa klien itu yang sering biasa kuncian Coach. Jadi perlu sangat dihindari yang kuncian. Betul, ini kalau kuncian sendiri saya terus terang ya, untuk di teman-teman trading itu untuk bukanya memang agak enggak susah juga sih sebenarnya, cuman agak jengkel juga sih sebenarnya ya, karena ketika kita
kuncian sebenarnya kan itu mindsetnya kan kita nggak mau rugi. Nah, betul. Padahal sebenarnya dalam trading ini memang ada sih barang-barang atau kondisi posisi yang memang sudah expired banget dan ini harus di-cut. Ya, kayak misalkan mungkin teman-teman bisa manfaatkan support resisten ataupun mungkin pakai RSI di overbought ataupun oversold-nya ya, itu bisa juga. Cuman permasalahannya ketika udah masuk di area seperti itu ya, karena udah mindsetnya udah saya nggak mau rugi, jadi pada saat udah kena di area bawah udah nggak mau dilepas lagi, ujung-ujungnya terkunci lagi ujung-ujungnya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Thank you untuk Bu Meli ya, sama Sally juga untuk di webinar kita pada hari ini, tidak membuat boring lagi ya untuk webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok teman-teman bisa bawa webinar juga gantikan saya. Ya, soalnya bosan ya, udah ketemu sama saya terus materinya gitu terus ya. Intinya ya pada saat teman-teman udah tahu seperti trading itu cuma seperti itu ya, yang penting teman-teman jangan eksperimen yang aneh-aneh sih sebenarnya trading forex ya, apalagi pada saat teman-teman udah nonton banyak referensi di YouTube mungkin ya, pakai teknik A, teknik B, teknik C ya. Intinya untuk teman-teman yang ingin trading yang secara konsisten ya, teman-teman cukup pergunakan 1 atau 2 teknik saja gitu ya. Yang penting money manajemennya juga ya, money manajemennya diatur sebaik mungkin ya, rasionya mungkin 1:1, 1:2 ya, dan juga risk manajemennya ditetapkan sebelum entry ya. Ke depan itu pasti akan berkembang akunnya ya, jadi nggak akan sampai teman-teman panik dan stres lagi pada saat trading ya. Itu aja mungkin teman-teman ya pada hari ini, saya thank you ya pemateri kita pada hari ini, dan teman-teman juga selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah suci ya bulan puasa. Semoga ibadah kita pada bulan suci ini bisa bermanfaat juga semua ya. Itu aja mungkin saya sampaikan. All the best untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Thank you.